Betlehem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Mary dan juga Kak Lucky. Nah, adik-adik, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau mulai nih ibadahnya nih Kak Lucky. Betul sekali. Kita mau angkat pujian, apa Kak Lucky? Bohong-bohong itu dosa. Oke. Pernah bohong nggak? Ya pasti pernah Pasti lah. pernah. Kalau Kak Lucky? Nggak pernah lagi. Pernah ya, ayo kita angkat pujian. Bohong-bohong itu dosa. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jangan bohong ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, Kak Lucky, Ya, kalau kita dulu pernah melakukan dosa berbohong, ya. berarti kita sekarang nggak boleh lagi Iya dong. dong, kita nggak boleh bohong karena kita adalah anaknya. Tuhan Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, saat ini kita mau masuk dalam doa Doa pembukaan yang akan pembukaan. dipimpin oleh Kak Lucky. Mari Silakan, Kak kita Lucky. berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berkumpul di hari ini di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan dan terlebih untuk memuji-muji nama-Mu. Kami rindu Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya supaya semuanya boleh berjalan dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, kiranya mereka terus menjadi anak yang setia untuk memuji Tuhan dan setia dengar-dengaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Lucky, saat ini kita masih memuji Tuhan. Ya dong, belum Oke. capek kan? Ya belum dong, kan apalagi adik-adik di rumah kan? Masih pagi ya. Masih pagi dan masih semangat pastinya. Betul. Kita mau angkat pujian bersama Tuhan, kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, sa, sa. Sa, 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 aku bisa.
ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian bahwa hanya nama Yesus yang termanis. Shalom Aleichem semua adik-adik. Puji nama Tuhan, kita lagi mau mendengar firman Tuhan dan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang indah yang Engkau berikan pagi hari ini. Untuk kami lagi mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Kami berdoa Roh Kudus menolong hamba-Mu ini yang akan menyampaikan cerita. Tolong semua adik-adik yang besar maupun yang kecil, mereka semua duduk diam dan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau membaca firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Bagi adik-adik yang kecil, tolong memperhatikan ya, mama, papa, atau tante, om, memperhatikan mereka, supaya mereka juga boleh menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Yang kelas besar bisa buka Alkitab dan baca bersama-sama. Judulnya, Yakub lari meninggalkan Laban. Ayat pertama. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau mendengar cerita tentang Yakub yang mau bersiap-siap meninggalkan Laban. Loh, kok meninggalkan Laban? Iya, karena Yakub ini adalah cucu dari Abraham, anak daripada Ishak. Waktu itu Yakub lari meninggalkan papa mamanya dan juga kakaknya Esau, terus dia tinggal dengan omnya yang bernama Laban. Nah, Yakub ini bekerja keras loh sama Laban, luar biasa. Ada kira-kira 20 tahun dia bekerja dengan Laban. Nah, tapi janji Tuhan bagi Yakub bahwa dia akan menyertai Yakub dimanapun berada. Jadi Tuhan juga memberkati Yakub dengan janjinya itu waktu dia masih tinggal dengan Laban. Nah adik-adik,
Adik-adik, siapa sih yang suka mau pergi ke Ancol, ataukah ke Puncak, ataukah ke tempat rekreasi? Kalau satu kali papa atau mama berjanji gini loh, hari Minggu kita mau pergi ya adik-adik, kita mau pergi ke Ancol. Nah, pasti semua adik-adik senang, ya kan? Nah, hari Minggu ditunggu-tunggu supaya bisa pergi bersama-sama ke Ancol. Nah, sekarang Yakub juga sedang menantikan janji Tuhan kepada dia. Nah, kalau janji manusia kadang-kadang bisa berubah, tapi janji Tuhan tidak. Nah, dalam perjalanan Yakub tinggal bersama Laban, waktu pertama-tama 7 tahun pertama Laban masih senang, masih suka, masih ramah. 7 tahun kedua masih juga ramah, tetapi akhirnya dia melihat begini, loh kok Yakub ini semakin kaya ya? Anak-anaknya aja udah mulai merasa tidak nyaman dengan Yakub. Nah, akhirnya sikap mereka berubah. Baik sikap Laban, baik juga sikap anak-anaknya Laban atau sepupu-sepupu dari Yakub ini. Nah, pada suatu waktu Yakub berpikir, saya pulang ajalah ke tempat papaku, kakekku, ya, Abraham. Nah, satu malam Tuhan kembali berfirman kepada Yakub. Yakub, siap-siaplah kamu untuk kembali pulang ke tanah Kanaan, ke rumah nenek moyangmu, ke rumah kakekmu dan juga ayahmu. Wah, Yakub senang nih. Tapi dia pikir begini, bagaimana ya caranya ya untuk pergi pulang ke kampungku ya? Pasti Om Laban tidak setuju saya pulang, karena kalau ada saya diberkati semuanya, ditambah kaya. Nah, akhirnya Yakub berpikir begini, saya akan pergi diam-diam saja. Lalu satu waktu dia menyuruh orang untuk memanggil istrinya, yaitu Lea dan Rahel, ke padang tempat dia sedang bekerja. Nah, akhirnya datanglah kedua istrinya, dan Yakub bilang kepada kedua istrinya ini, hai istri-istriku, kalian mau nggak ikut sama aku? Tuhan sudah berfirman bahwa saya harus pulang ke kampung halamanku, yaitu Kanaan. Mau nggak kalian ikut? Lah, spontan istrinya bilang, Lea dan Rahel berkata, kami mau ikut. Karena apa gunanya juga kami tinggal di sini? Orang kami juga tidak bisa memperoleh apa-apa. Kami akan mengikuti engkau. Oke. Nah, satu waktu Yakub mendengar bahwa Laban ini mau pergi untuk menggunting bulu-bulu domba, tapi jauh, ke satu tempat yang jauh, 3 hari lamanya. Lah, Yakub berpikir, ini kesempatan saya untuk pergi meninggalkan om saya, Laban. Nah, waktu Laban sudah pergi, Yakub mengumpulkan semua barang-barangnya, istrinya, anak-anaknya, semuanya. Jadi semua barang-barang yang dinaikin ke unta-unta yang dia miliki, lalu mereka berangkat meninggalkan Haran, menuju ke tanah Kanaan. Nah, 3 hari sudah berlalu, Laban pulang nih. Loh, kok rumahku sepi? Kok nggak ada yang menyambut aku? Kemana cucu-cucuku? Waduh, kemana mereka ini? Anak-anakku aja sudah nggak ada semuanya. Lalu dia bertanya kepada pembantu-pembantunya, kemana anak-anakku Lea dan Rahel dan juga cucu-cucuku? Oh, Pak, mereka sudah pergi. Beberapa hari lalu mereka pergi meninggalkan tempat ini ke rumah orang tua daripada Yakub. Waduh, Laban bilang, kenapa nggak bilang-bilang ya? Marah dia. Oke, kalau gitu saya mau mengejar. Nah, akhirnya Laban mengejar Yakub. Laban dan rombongan dan Yakub sudah berkemah di satu tempat, sedang istirahat waktu itu. Ya, kira-kira hari sudah mulai malam. Nah, Laban lihat dari jauh. Wah, itu kemahnya Yakub. Oke, saya hari ini tidak mau berjumpa dengan dia, tetapi saya mau malam hari ini, besok pagi saya akan jumpa dengan dia. Nah, malam hari waktu Laban sedang tidur, dia bermimpi Tuhan datang kepadanya, lalu berkata demikian, Laban,
apabila kamu berjumpa dengan Yakub, tidak boleh kamu marah-marah, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Laban bangun pagi-pagi, pergilah dia ke tempat Yakub. Udah mau marah nih dia. Yakub, kenapa kamu pergi tidak bilang-bilang? Kalau kamu bilang kan pasti saya buat pesta untuk berpisah dengan kamu. Yakub langsung berkata demikian. Aduh maaf om, kalau saya bilang kan pasti om marah, om tidak mau kasih saya pergi meninggalkan tempat ini. Nah, Tuhan sudah memberkati saya sampai saat ini. Walaupun om berlaku curang sama saya, om tidak berlaku baik sama saya, tapi Tuhan memberkati saya sehingga saya menjadi kaya saat ini. Nah, akhirnya Laban menjadi malu. Laban malu adik-adik. Kenapa? Karena dia udah sempat menggeledah semua kemah-kemah Yakub karena menurut dia ada patungnya yang hilang. Tetapi tak ada satupun dia ketemu patung dimanapun di dalam kemah Yakub. Yakub juga menjadi marah sama Laban. Ngapain porak-porandakan kemah saya? Padahal saya juga tidak ambil patung-patungmu itu. Nah, semua sudah berjalan dengan baik. Akhirnya Laban menjadi malu. Lalu kalau gitu dia berkata demikian. Oh kalau gitu gini aja ya Yakub, kita berdamai aja lah. Saya mau di antara kita jangan ada permusuhan. Nah, mari kita buat tugu perdamaian. Lalu malam-malam itu mereka buat acara. Ya, ditumpuknya batu-batu di situ. Nah, dan dibuatlah mereka perjanjian di tempat itu bahwa di antara mereka kalau lihat batu ini tidak boleh melewati, kalau Yakub juga tidak boleh melewati, Laban juga tidak boleh melewati, dan harus janji. Batu ini batu perjanjian perdamaian mereka. Oke, mereka sepakat. Lalu malam itu mereka mengadakan pesta, makan-makan bersama. Nah, setelah selesai makan bersama, malam semakin larut, mereka tidur dan besok pagi bangun pagi-pagi, Laban minta diri pulang lagi kembali ke Haran. Nah, adik-adik kita boleh belajar di sini ya, melihat bahwa kalau Tuhan sudah berjanji pasti Dia akan menggenapinya. Nah, janji Tuhan kepada Yakub dari pasal 28 ayat 15 itu digenapi lagi, diulang lagi pada pasal 31 ayat 3. Nah, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan menggenapi janji itu. Adik-adik kita harus percaya ya pada janji Tuhan, karena hanya janji Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan, menopang kita dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Seperti Yakub, janji Tuhan luar biasa bagi dia sehingga dia memegang janji Tuhan itu dan dia berhasil dalam hidupnya. Puji nama Tuhan adik-adik. Nah, hari ini ada ayat hafalan dari Kejadian 28 ayat 15b. Adik-adik tolong bacanya. Ya, kakak baca ya, denger ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sekali lagi ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, adik-adik, percayalah akan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan tetap melakukan apa yang sudah Dia janjikan dalam kehidupan kalian setiap hari. Yang penting tetap percaya dan andalkan Tuhan Yesus saja. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa kami harus percaya kepada janji-Mu. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang mendengar, dan biarlah mereka mau menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan memuji-Mu. Haleluya. Amin.
Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu menguatkan iman kita. Betul ya, sekali. menjadikan kita anak-anak yang semakin bertumbuh dalam iman. Betul sekali Kak Betul. Luki. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan angkat pujian Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya baginya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan kepada setiap kami dalam mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, biarlah kiranya apa yang kami lakukan semua itu menyenangkan akan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dan menyertai akan adik-adik di dalam kehidupan mereka satu minggu yang akan datang. Engkau memberkati akan kesehatan mereka. Engkau memberkati juga akan pendidikan mereka ya Bapa. Walaupun saat ini mereka bersekolah melalui online, tapi biarlah penyertaan Tuhan juga bagi mereka. Biarlah mereka tetap dapat mengikuti setiap materi yang diberikan dengan pertolongan daripada-Mu. Engkau juga ya Tuhan yang memberkati akan setiap orang tua mereka masing-masing. Berkati segala usaha, berkati segala pekerjaannya. Bahkan kesehatan Engkau berikan kepada setiap orang tua adik-adik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk virus corona ya Bapa. Biarlah kiranya virus corona juga boleh berlalu sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti dulu lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Amin. Nah, Puji Tuhan ya, kita Tuhan sudah ya. mengakhiri ibadah kita. Kami ingatkan untuk adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa mandi. jaga kebersihan. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Sekian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Shalom. Shalom.